Pemirsa, pemerintah berencana untuk kemudian membangun kembali gedung di Pondok Pesantren Al-Khozini. Apakah tepat anggaran pembangunan menggunakan APBN? Pasca musibah di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang menelan korban jiwa puluhan orang, pemerintah berencana untuk membangun ulang gedung di pondok pesantren ini. Hal ini diambil mengingat kondisi gedung yang tidak mungkin direnovasi karena kondisi struktur bangunan yang tidak mungkin dibangun sebagian. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengawasan dan perbaikan gedung-gedung di pesantren yang berpotensi ambruk karena dimakan usia ataupun tidak sesuai konstruksinya. Namun, hingga saat ini masih belum dipastikan berapa banyak gedung milik pondok pesantren yang akan diperbaiki karena dalam tahap verifikasi. Niat baik pemerintah ini perlu diapresiasi, meski di sisi lain muncul masalah lain, yaitu dari mana anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung di Pondok Pesantren Al-Khozini dan pesantren lainnya. Apakah tepat anggaran pembangunan menggunakan APBN? Mungkinkah bantuan yang dikucurkan melalui APBN akan memunculkan kecemburuan? Ya, rencana ini menuai polemik, beragam respon pemirsa, dan pertanyaannya apakah tepat kemudian penggunaan ataupun pembangunan pondok pesantren ini menggunakan APBN. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir bersama saya di studio TV One. Ini ada Pak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI dan Wakil Ketua Umum DPP PAN. Selamat malam Pak Saleh. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio TV One. Selain Pak Saleh juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kiai Haji Marsudi Syuhud, Waketum MUI. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka terlebih dahulu dengan Pak Saleh. Pak Saleh, saya ingin dengar respon dari Anda, dari DPR RI tentunya, dengan usulan yang disampaikan oleh Menteri PU berencana untuk membangun ulang pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga berencana untuk mengawasi pondok pesantren lain menggunakan APBN. Bagaimana menurut Anda, Pak Saleh? Pertama saya menyampaikan dulu ya rasa duka cita yang mendalam terhadap musibah yang menimpa pesantren Al-Khozini dan juga telah menelan korban. Saya kira ada 64 sampai 67, mungkin ini kan sedang dilakukan identifikasi. Dan tentu ini adalah musibah yang sangat katakanlah melukai hati kita bersama sebagai anak bangsa. Dan karena itu tentu kita mengapresiasi niat baik dari pemerintah. Pertama, apresiasi yang perlu kita sampaikan pada pemerintah karena kemarin pada saat katakanlah melakukan pencarian korban itu saya lihat pemerintah sungguh-sungguh. Ada BNPB, ada Basarnas malah justru, dan hampir semua pejabat-pejabat penting di Republik ini datang ke sana. Termasuk Pak Muhaimin Iskandar, Menko PMK, dan juga banyak pejabat menteri juga yang hadir di sana, termasuk gubernur dan juga kepala-kepala daerah yang ada di sekitar situ. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terkait dengan musibah yang katakanlah tidak hanya menelan korban harta tetapi juga nyawa. Dalam hal ini tentu kita merasa sedih. Apalagi mereka sudah ada yang meninggal dan ada yang masih katakan dirawat, dan juga tentu saya dengar ada juga yang diamputasi, dan itu tentu akan meninggalkan jejak yang tidak mudah untuk dilupakan. Itu yang pertama dulu ya. Dan karena itu tentu atas dasar itu saya berdoa kepada Allah supaya korban musibah ini yang meninggal mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga korban diberi kesabaran yang ketabahan. Dan mereka yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Dan pesantren itu kembali bisa beroperasi dengan baik. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, saya merasa perlu juga sebetulnya pemerintah kita ini sungguh-sungguh untuk
melakukan investigasi yang mendalam terhadap musibah ini. Karena musibah seperti ini tentu tidak boleh terulang lagi. Nah karena itulah maka investigasi yang dilakukan itu harus secara mendalam. Termasuk diantaranya adalah soal bagaimana perencanaan sebuah bangunan tertentu di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, termasuk secara khusus di pesantren-pesantren. Nah karena itu maka ini kita bukan mau mencari siapa yang salahnya dalam konteks ini, tetapi justru kita mau menelusuri apa sebenarnya yang terjadi sehingga bangunan itu roboh dan menelan korban. Nah karena kalau misalnya tidak dilakukan investigasi mendasar terhadap apa yang terjadi di situ, dikhawatirkan nanti hal-hal seperti ini, hal-hal serupa akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ingat, pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan termasuk yang tertua di Indonesia. Jadi bahkan sebelum ada pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka seperti sekarang, pondok pesantren itu sudah ada dan sudah mendidik banyak anak-anak bangsa kita yang jadi orang-orang besar. Nah karena itulah maka ke depan pesantren-pesantren itu harus dibangun secara serius dan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian tidak terulang lagi kasus yang sama. Yang ketiga yang saya sampaikan adalah saya dengar sekarang aparat penegak hukum sedang melakukan katakanlah penyelidikan apa sebetulnya yang terjadi di balik itu. Dan karena itu tentu kita berharap penyelidikan yang dilakukan itu nanti hasilnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dan karena itulah maka tentu kita harus juga mendorong supaya penyelidikan yang dilakukan oleh katakanlah aparat penegak hukum itu bisa cepat selesai. Yang keempat, sekarang kan ada korban jiwa yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada yang sakit. Kemudian ada lagi mungkin anak-anak kita di sana yang akan kembali lagi sekolah di situ. Nah ini mesti harus diselesaikan berbagai macam hal yang terkait dengan mereka. Katakanlah misalnya mereka yang sedang sakit, bagaimana pengobatannya, siapa yang akan bertanggung jawab, dari mana anggarannya. Termasuk mereka yang meninggal dunia kemarin, apa yang harus dilakukan kepada mereka. Apakah nanti kita berikan juga uang duka cita, atau seperti apa bentuknya gitu. Kemudian juga termasuk kepada katakanlah mereka-mereka yang sedang bekerja di sana sebagai pemilik pesantren, guru-guru, dan juga yang memang secara serius katakanlah mengelola pondok pesantren ini gitu. Dan tentu tidak ada yang menginginkan ada duka cita seperti ini sebetulnya. Tetapi tentu kita harus mengkritisi dan juga tentu meneliti sebaik mungkin terkait dengan masalah ini. Kalau soal pembangunan ponpes? Nah yang kelima, ini yang kelima nih. Yang kelima, kan ada rencana katanya ini akan membangun pondok pesantren ini dengan menggunakan APBN. Nah perlu saya tegaskan bahwa semestinya memang tugas dari pemerintah itu adalah memberikan pelayanan publik yang seluas-luasnya. Termasuk diantaranya adalah memberikan pelayanan pendidikan. Baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dan sebetulnya selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi faktanya anggaran yang dimiliki pemerintah tidak cukup untuk menyediakan seluruhnya dalam rangka memfasilitasi anak-anak didik yang sedang belajar di sekolah-sekolah itu. Itulah sebabnya para pihak swasta katakanlah diperkenankan, diperbolehkan, malah dianjurkan juga untuk boleh membangun sekolah-sekolah. Maka kita lihat sekarang kan sekolah-sekolah swasta jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah pemerintah. Nah sekarang pertanyaannya, jika nanti pemerintah katakanlah memberikan bantuan APBN untuk sekolah itu, pertanyaannya adalah jangan sampai menimbulkan kecemburuan dari pihak-pihak sekolah-sekolah lain yang tentu juga berharap dibantu. Dan sekali lagi saya rasa kalau ditanya apakah uang pemerintah nanti cukup untuk membangun seluruh katakanlah lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, apalagi memperbaiki, memperkuat, memperluas dan seterusnya, itu kan juga nanti akan ada hitung-hitungan tersendiri. Yang jelas sekarang ini untuk tahun 2026 kemarin sudah diketok palu di DPR, anggaran untuk pendidikan kita adalah sebesar 769,1 triliun rupiah. Nah ini saya tidak tahu nanti porsi-porsinya dan alokasinya kemana saja, apakah semuanya untuk pesantren, semua sekolah umum, perguruan tinggi dan seterusnya. Dan tentu itu ada perhitungan-perhitungan sendiri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan gitu bagi sekolah ataupun pondok pesantren lainnya. Kalau dari Pak Kiai bagaimana Pak Kiai? Apakah ini sudah merupakan langkah yang tepat? Pertama, saya sebagai kaum pesantren yang memang keluar
warga dan juga kitanya adalah dari masyarakat pesantren. Maka saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri, kepada Bapak-Bapak yang ada di perwakilan rakyat DPR, dan juga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dan seluruh yang kemarin telah membantu evakuasi, dan sekarang insya Allah ke depan pemerintah akan hadir untuk membantu. Entah bentuknya apa perbantuan itu, kami dari masyarakat pesantren mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Itu nomor satu. Nomor dua, ketika kemarin juga disampaikan bahwa nanti akan ada checking seluruh pesantren yang umurnya sudah ratusan tahun, karena mungkin itu sudah tidak sesuai dengan kekuatan bangunannya, karena di Indonesia ada sekitar 42.000 pondok pesantren yang mungkin banyak yang berdirinya sebelum Republik ini berdiri, seperti Al-Khazini ini berdiri tahun 1915, itu artinya berdiri sebelum Republik ini berdiri, dan kaum santri kiai-kiainya turut untuk mendirikan Republik ini. Maka jika pemerintah ini kemudian ngetuk palunya melalui DPR untuk memberikan sumbangan atau apapun jenisnya, sebagai masyarakat pesantren kami ucapkan terima kasih. Pertanyaannya tadi seperti pertanyaannya Pak Saleh Dauleh. Apakah dari segini banyaknya nanti akan minta semua? Atau bahkan nanti kebingungan ketika banyak yang minta? Itu kira-kira. Ya, kita terutama masyarakat pesantren seperti saya, ya pilihlah dulu mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, mana sesuaikanlah dengan keadaan keuangan negara ini, yang keadaannya ada berapa disalurkan kepada yang paling penting, paling urgen, yang paling membutuhkan. Jikapun tidak semuanya, membangun pesantren itu kan dari zaman dulu, ada sumbangan dari pemerintah ataupun tidak, bekal utamanya kan sumbangan masyarakat setempat, masyarakat ya siapapun yang mau menyumbang. Itu pada prinsipnya tetap akan berjalan pembangunan pesantren itu. Itu akan lebih cepat misalnya jika memang pemerintah ada bantuannya dari pemerintah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Pertanyaan tentang keadilan nanti, bagaimana kalau minta semua? Saya yakin masyarakat pesantren akan memahami mana sih yang lebih urgen ketika ada santri 20.000, 40.000 satu komplek pesantren, yang kemudian mungkin bangunannya juga ada yang baru, yang masih layak, tapi juga ada bangunannya yang saya yakin sudah berumur panjang, mungkin sudah membutuhkan untuk direnov. Lah itulah yang didahulukan, yang memang kegiatan pesantrennya itu padat dan santrinya itu banyak, kok di situ ada bangunan yang memang dibutuhkan untuk direnov, itulah diutamakan. Persoalannya misalnya pemerintah bisa memberikan 50% dari budget atau bahkan 30% dari budget renovasi atau bahkan cuma 10% itu nggak ada persoalan. Tapi yang kami harapkan dari daerah-daerah, pemerintah daerah itu mengecek dan memberikan masukan bahwa gedung ini sudah tidak layak misalnya, harus segera direnovasi. Itu kan ada pengawas bangunan, saya nggak tahu apakah itu dari PU atau apa, yang jelas dari pemerintahan itu ada pengawasan pembangunan.
maka utamakan untuk dicek dulu mana-mana sih yang kelihatannya ada bangunan yang memang harus direnov, dan disitulah kemudian pemerintah memberikan fasilitas, terutama misalnya hitung-hitungannya, konsultannya, atau insinyurnya, ahli bangunannya, itu dikasih saja, itu sudah terima kasih. Kemudian disampaikan kepada pesantren, kepada kiai-kiai, Pak Yai, bangunan ini menurut hitung-hitungan ahli bangunan misalnya sudah tidak layak dipakai. Itu disampaikan kepada kiainya, dan kiainya saya yakin akan senang dan terima kasih. Kemudian nanti bersama-sama masyarakat, kiainya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa bangunan ini sudah tidak bisa dipakai, maka harus dirobohkan, harus dibangun kembali. Ketika demikian, pemerintah melalui APBN-nya kok mau bangun 10%, 20%, 50%, itu alhamdulillah saja untuk para kiai. Akan terima kasih sekali. Ya apalagi kalau dikasih 100% ya sangat bangga sekali. Ditahan dulu Pak Kiai. Tapi mungkin pertanyaannya tentang kebingungan nanti seluruh pesantren bikin proposal kan kayak gitu. Oke, saya mau minta tanggapan dari Pak Saleh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi sebetulnya kan niat baik dari pemerintah untuk memberikan bantuan itu harus diapresiasi, malah didukung. Ya. Dan saya katakan tadi, semestinya memang seluruh pelayanan publik, termasuk dalam ini tentu pendidikan yang paling mendasar, dan juga kesehatan tentu, itu memang harus kita dukung. Tapi masalahnya tadi kalau misalnya berapa persen dan seterusnya, saya kira kan memang pemerintah pasti akan udah punya penilaiannya. Khusus untuk pesantren Al-Khazini ini sebetulnya, ini kan musibahnya sudah ada dan terjadi. Nah karena itu tentu sekali lagi saya katakan, bukan langsung misalnya kita berpikir berapa bantuan dari APBN yang harus diberikan ke sana, bukan soal itu. Itu pasti mulia, itu pasti bagus gitu. Tetapi tentu kabar duka cita yang seperti ini, itu tentu kita harus katakanlah perjelas sebetulnya duduk persoalannya di mana. Jangan sampai nanti misalnya kita kasih bantuan lagi dan seterusnya itu malah justru nanti tidak produktif untuk misalnya mengembangkan lembaga pendidikan seperti ini. Itu satu. Kemudian kedua, memang ada anggaran sebesar 769,1 triliun tadi yang saya katakan untuk pendidikan tahun 2026. Masalahnya itu uang untuk apa saja? Jadi itu adalah uang untuk seluruh pendidikan yang ada di Indonesia. Bukan hanya pesantren dan Kementerian Agama saja, tapi juga seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang memang dikelola langsung oleh negara. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan termasuk perguruan tinggi. Dan juga baik sekolah agama maupun sekolah umum gitu. Itu jelas. Nah khusus untuk soal pesantren, perlu juga misalnya ini kita pertegas juga, kita sampaikan kepada masyarakat, biasanya dana pesantren itu bukan diambil dari dana Kementerian Pendidikan Nasional, katakanlah Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Dikti, bukan, tetapi justru diambil dari anggaran yang ada di Kementerian Agama. Nah Kementerian Agama kan dia punya sekolah-sekolah, mulai dari Rodotul Atfal, kemudian Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan juga perguruan tinggi. Itu jumlahnya juga banyak sekali. Dan mereka tidak selalu, setahu saya juga dulu dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ya. Dan setahu saya memang anggaran pendidikan di Kementerian Agama itu selalu saja kurang sebetulnya. Dibandingkan dengan budget yang sebetulnya harus diberikan. Nah termasuk dalam hal ini untuk membagi-bagi dengan pondok-pondok pesantren itu. Tentu pasti akan ada hitung-hitungan sendiri. Makanya tadi pertanyaannya, apakah ini diambil dari dana alokasi pendidikan yang tadi yang saya sebut, atau justru mungkin pemerintah punya katakanlah anggaran budget yang katakanlah sebagai buffer stock ya, kurang lebih seperti itu, yang mungkin diambil dari katakanlah BNPB. Di BNPB itu kan ada namanya rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, atau mungkin dari Basarnas, atau mungkin dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Nah kalau misalnya diharapkan dari lembaga pendidik, katakanlah dari anggaran pendidikan, tentu hitungan-hitungan itu sendiri saya kira harus dilakukan segera, dan itu harus dibuka kepada publik juga. Sebetulnya tidak masalah kalau misalnya kita berikan bantuan. Dan perlu juga saya pertegas juga ya, saya sendiri secara pribadi juga katakanlah mendorong bagaimana agar lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti ini, ya bukan hanya pondok pesantren, tapi juga lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah punya, Persis punya gitu kan, dan organisasi keagamaan lain seperti yang dimiliki oleh teman-teman dan saudara kita yang katakan memiliki keyakinan yang berbeda dengan Islam. Itu sebetulnya harus didukung dan didorong, karena
mereka juga melahirkan anak-anak bangsa yang saya kira tangguh dan cukup kuat, saya kira pendidikannya juga bagus, dan itu semua harus didukung oleh pemerintah. Nah masalahnya tadi kembali ke Al-Khoji ini tadi, kan masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan secara internal di dalam pesantren itu. Jadi bukan soal bantuan harus diberikan, nah, itu pasti bagus. Nah tapi selesaikan dulu masalahnya. Anak-anak yang sakit bagaimana? Tadi saya katakan tuh, bantuan untuk mereka yang meninggal dunia seperti apa? Kemudian apakah misalnya keluarganya udah ridho? Misalnya ini udah musibah dari Allah, jadi kita kembalikan kepada persoalan ini kepada Allah. Kemudian orang tuanya sudah menerima legowo dan seterusnya. Atau memang tidak ada masalah apapun di sana gitu. Nah kalau masih ada masalah, selesaikan dulu. Dengan demikian nanti program ke depan kita melangkah lebih yakin dan percaya diri bahwa ini memang cocok untuk dibantu. Dan satu lagi yang terakhir, jangan sampai hanya itu tadi, memang Al-Khozin itu harus betul-betul dilakukan pemetaan yang tepat, termasuk bukan hanya pesantren, tetapi lembaga-lembaga pendidikan swasta lain yang bukan pesantren, tapi juga lembaga keagamaan, lembaga pendidikan umum dan seterusnya. Pak Kiai, kalau dari MUI, menurut Anda apakah perlu untuk tim MUI atau pesantren untuk ikut terlibat dalam tim yang dibuat oleh Menko Pemasyarakatan Caimin dalam hal pengawasan pesantren-pesantren yang bangunannya ini sudah tua? Perlukah untuk kemudian masuk dalam tim dan juga terlibat? Ditahan nanti, Pak Kiai, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Kiai. Pak Kiai, apakah dari tim MUI ini perlu untuk kemudian ikut terlibat dalam tim yang dibentuk oleh Menko Pemasyarakatan Caimin untuk melakukan pengawasan terhadap ponpes-ponpes yang bangunan ini sudah tua? Ya, terima kasih sekali jika pemerintah akan membuat sebuah tim, yang tim itu akan memonitor bangunan-bangunan pesantren terutama yang sudah tidak layak huni, tidak layak dipakai. Itu siapapun nanti timnya yang dibentuk, kita ucapkan terima kasih dan apresiat. Dan itu yang mungkin salah satu yang sangat membantu kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Nomor dua, jikapun nanti ada tim yang dibentuk, itu pasti akan beberapa ahli-ahli yang berbeda-beda, dan saya harap dari orang pesantren yang mengerti pesantren, yang memang ibaratnya lahir pendidikannya dari pesantren, itu juga bagus untuk diikut sertakan. Karena untuk komunikasi dengan kiai-kiainya, komunikasi dengan pimpinan-pimpinan pondoknya itu nanti akan lebih mudah jika ada orang pesantren, orang pondok pesantren atau ex alumni pondok pesantren yang sekarang di DPR ya banyak, yang sekarang jadi menteri ya banyak, yang sekarang jadi pimpinan-pimpinan di Republik ini juga banyak, bisa diambil khusus dari MUI jikapun itu dibutuhkan, ya siap semualah, siap insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Pak Saleh. Pak Saleh, jika kemudian ini kan kita berandai-andai ya, pemerintah akan tetap melanjutkan untuk menggunakan APBN dalam hal pembangunan ulang untuk pondok pesantren, termasuk juga memberikan perhatian terhadap ponpes yang tua. Bagaimana kemudian mekanisme pengawasannya nantinya? Jadi kalau pengawasan itu apapun program yang dikerjakan oleh pemerintah yang memakai dana APBN tentu itu harus diawasi. Yang pengawasan itu kan tentu berjenjang. Berjenjang itu bisa di internal kementerian yang memakai uang itu atau mengeluarkan uang itu. Katakan tadi nanti PU mungkin ya, karena yang bicara di publik yang akan membantu adalah PU, katakan seperti itu. Mereka kan punya inspektorat sendiri. Inspektorat itu tugasnya ya tentu adalah untuk melakukan pengawasan kerja-kerja daripada kementerian itu sendiri. Termasuk diantaranya penggunaan uang paling utama. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, tentu pemerintah juga punya lembaga-lembaga pengawas keuangan lain seperti BPK misalnya seperti itu, yang juga akan tentu diminta untuk ikut mengawasi ini secara langsung. Dan sebagai anggota DPR, lembaga legislatif, DPR juga punya hak untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dalam artian pertama, apakah regulasi yang dipakai dalam pembangunan tersebut sudah sesuai. Jangan sampai ternyata aturan hukumnya nggak ada tapi dibuat. Nah, itu kan tidak boleh melanggar. Itu penting sekali. Kalau ada kira-kira yang akan melanggar tentu akan diingatkan supaya jangan sampai ada pelanggaran. Kemudian yang kedua,
tentu DPR juga berhak untuk melakukan pengawasan dari sisi penggunaan anggaran itu. Karena tugas DPR itu kan hanya 3 sebetulnya, yaitu membuat undang-undang, yang kedua mengesahkan anggaran, yang ketiga melakukan pengawasan. Jadi tentu tadi legislasinya atau undang-undangnya diperiksa, kemudian penggunaan uangnya juga diperiksa. Nah, supaya apa? Supaya penggunaan uang itu dimanfaatkan secara efektif. Dan perlu juga ditegaskan di sini bahwa khusus untuk pesantren sekali lagi dananya hanya dari Kementerian Agama. Beda dengan Kementerian katakanlah Pendidikan Nasional, itu kan tadi ada dari pemerintah kabupaten, mulai dari TK, SD, SMP. Nanti untuk SMK dan SMA itu dari provinsi. Tapi untuk perguruan tinggi dan seterusnya itu saya dengar juga anggarannya dari pemerintah pusat. Jadi ada berjenjang kalau di situ. Tapi kalau Kementerian Agama memang anggarannya ya dari Kementerian Agama saja sampai ke pondok pesantren, sampai ke bawah sana Raudatul Atfal, ke katakanlah TK-TK yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Nah, ini semua akan kita lihat regulasi apa yang dipakai untuk ini. Nah, jadi harapan saya sebetulnya kalau memang ada anggaran itu ya bukan hanya dari anggaran pendidikan, malah justru bisa diambil dari alokasi yang lain. Nah, ini yang tahu tentang di mana anggaran yang bisa dipakai itu adalah tentu pemerintah. Jadi kemudian yang berikutnya khusus untuk penggunaan anggaran itu sebetulnya tidak ada lagi perizinan yang harus diminta dengan DPR karena kita sudah mengesahkan APBN. Jadi APBN tahun 2026 kan sudah keluar, anggarannya sudah ada. Jadi tinggal melihat alokasi mana yang bisa dipakai yang sesuai tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Nah, itu yang kita ambil dan itu yang kita alokasikan ke sana gitu. Sehingga dengan demikian ini pembangunannya justru akan lebih bagus dan betul-betul bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat kita. Dan ini yang saya kira juga menjadi perhatian publik ya. Mudah-mudahan ya apa yang terjadi di pesantren Al-Khazini ini bisa jadi cermin juga untuk semua introspeksi supaya kita lebih istilahnya katakanlah hati-hati dalam membangun dan juga menyediakan sarana prasarana pendidikan supaya bukan hanya tadi jumlah santri dan gurunya yang banyak tetapi justru malah tadi bangunannya tidak diperhatikan dengan baik gitu. Oke. Pak Kiai, kan belum ada verifikasi nih, apa yang harus dilakukan oleh pesantren untuk mengamankan asetnya? Ya sebelum ada verifikasi, ini berangkatnya kan dari Al-Khazini ya. Mungkin apakah ini akan diarahkan kepada Al-Khazini lebih dulu, atau apakah ini akan nanti tim melihat semuanya, kira-kira mana sih yang lebih membutuhkan. Pesantren-pesantren tua akan dilihat yang santrinya banyak, ataupun apa yang akan dilakukan, saya yakin nanti akan ketemu mappingnya, akan ketemu hal-hal yang dibutuhkan yang lebih urgen. Itulah intinya yang memang nanti tim ini yang akan bergerak, akan bekerja ke arah sana. Adapun anggaran tadi telah disampaikan oleh Pak Saleh Daule, itu memang haknya DPR yang membidangi komisi anggaran, entah akan diambil dari manapun sifatnya, karena pendidikan itu amanat undang-undang, dan pesantren yang tadinya hanya belajar agama saja, sekarang setiap pesantren sudah dari mulai TK sampai perguruan tinggi, ada yang ngikut Diknas, ada yang ngikut Dikti, ada yang ngikut Kementerian Agama. Memang benar yang banyak dari Kementerian Agama, walaupun lingkupnya adalah pesantren, bahkan satu pesantren itu ada yang dari Kementerian Agama, dan ada juga dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan juga perguruan tinggi. Inilah yang nanti kita lihat bisa sinergi. Jika ternyata bangunan yang nanti akan dilihat itu adalah ternyata misalnya SMP ngikut Kementerian Pendidikan Dasar, nah itu bisa diambil dari anggaran yang ada dari pendidikan dasar dan seterusnya sampai ke kementerian yang sesuai pada jalurnya itu. Oke.
Baik, tentu kita terus pantau ya bagaimana perkembangannya, apakah nanti kemudian akan dilanjutkan sesuai dengan apa yang diusulkan di awal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Saleh, terima kasih juga Pak Kiai sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, dialog kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sesaat lagi tentunya Anda dapat menyaksikan program lainnya yakni One on One bersama dengan Maria Assegaf. Kami pamit, terima kasih. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.